Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Di dalam Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang mengidentifikasi informasi penting pada suatu teks. Sekarang ayo belajar mengidentifikasi informasi penting tersebut menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ayo ingat kembali kegunaan setiap kata tanya tersebut ya. Perhatikan contoh berikut. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Informasi pada kalimat tersebut berupa waktu terjadinya suatu peristiwa. Oleh karena itu, kata tanya yang tepat adalah kapan. Jadi, kalimat tanya yang tepat adalah kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perhatikan teks yang akan Ibu bacakan ya. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pagi itu juga teks proklamasi telah sampai ke tangan Weiden B. Pallenewen. Ia adalah kepala bagian radio kantor Domei. Ia menerima teks tersebut dari seorang wartawan Domei bernama Syahrudin. Atas perintah Pallenewen, teks proklamasi kemudian dibacakan oleh F. Wush. Penyiaran proklamasi kemerdekaan menyebabkan stasiun radio itu ditutup oleh Jepang. Meskipun demikian, para pemuda tetap bertekad menyiarkan berita proklamasi ke seluruh penjuru dunia. Mereka menciptakan pemancar baru di Menteng 31. Mereka juga membuat surat selebaran, bahkan semua harian di Jawa memuat berita proklamasi ini. Dengan demikian, gema proklamasi dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Atas inisiatif mahasiswa dan pemuda, pembacaan teks proklamasi dilakukan Bung Karno pada pukul 19.30. lewat radio pemancar gelap milik Abdul Rahman Saleh di Laboratorium Fisiologi IK Daigaku, Salemba. Pembacaan teks proklamasi ini disaksikan oleh Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Iwa Kusuma Sumantri, dan tokoh pemuda lainnya. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan ditanggapi rakyat dengan berbagai cara. Rakyat Jakarta menyambut proklamasi dengan pawai keliling kota. Sementara itu, para pemuda yang dipelopori oleh Komite Van Aksi Menteng 31 merencanakan untuk menggerakkan massa agar pimpinan mereka dapat berbicara dengan mereka. Atas prakarsa Komite Van Aksi Rakyat Jakarta akhirnya mengadakan rapat raksasa di lapangan Ikadat pada tanggal 19 September 1945. Rapat dihadiri ribuan rakyat Jakarta dan sekitarnya yang bertujuan untuk mendengarkan pidato politik Soekarno, sekaligus memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Sekarang buatlah pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban dari informasi penting tersebut menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, di dalam pembelajaran PPKN, kita akan belajar tentang nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Contohnya kalau di sekolah ya, kita mengadakan piket kelas bersama. Kemudian juga bisa membantu gurumu dalam hal apapun. Bekerja sama dengan teman-teman yang lain, membantu temanmu jika terdapat musibah, membantu teman ketika dalam kesulitan dalam pembelajaran, saling menjaga kebersihan sekolah, saling tolong-menolong, hidup rukun, tidak merendahkan antar sesama murid, mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan sendiri. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah, yang pertama adalah suasana belajar di kelas menjadi nyaman, dapat saling membantu jika tidak mengerti pelajaran, persahabatan semakin erat,